Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Perbedaan charger lithium dan charger biasa atau charger untuk NICD atau charger untuk NIMH ya. Itu baterai-baterai yang sangat membingungkan. Itu kebanyakan kita masih bingung. Orang awam tentunya akan menyimpulkan bahwa charger lithium maka untuk lithium aja gitu. Dan charger aki hanya untuk aki aja. Nah, sebenarnya pembahasan ini lebih kepada arus ya guys ya. Selama arus yang kita gunakan adalah arus DC, itu untuk ngecas apapun bisa. Terus kenapa pabrikan ngeluarin modul TP misalnya kayak gini ya? Itu digunakan hanya untuk lithium. Nah, karena pabrikan sudah mengeset range voltasenya. Jadi, kesimpulannya perbedaan antara charger lithium dengan charger aki biasa adalah pada penentuan range voltase. Dan arus yang digunakan pun tentunya sama. Itu sama-sama arus DC, bukan arus AC ya guys ya. Kalau kalian menggunakan arus AC pasti udah salah kaprah. Tapi kalau menggunakan arus DC, baik dari panel surya, baik dari charger laptop, baik dari kincir angin, yang DC maupun AC, tapi kalau AC tentunya sudah dijadikan DC dulu, itu juga boleh guys. Terus pakai trafo kayak gini, itu juga boleh guys, pakai trafo kayak gini, buat ngecas si lithium, buat ngecas aki biasa. Nah, selama range voltasenya itu tepat, maka akan baik-baik aja, dan penggunaan ampere yang tepat, maka akan baik-baik aja, nggak akan terjadi masalah. Penggunaan ampere yang berlebihan pada baterai itu akan mengakibatkan namanya overcurrent ketika kita charger. Contohnya kita ngecas dalam waktu cepat gitu ya guys ya. Kalau belum berteknologi fast charging kayak handphone yang sudah dikuasai oleh pabrikan handphone dengan teknologi fast charging yang benar, maka itu akan aman kalau pakainya teknologi yang benar. Tapi kalau kita ngasal ngebos aja itu pasti nanti banyak salahnya, banyak kelirunya, dan akhirnya si baterai panas gitu guys. Nah, tapi aku tidak akan bahas fast charging, tapi membahas kembali ke topik yaitu arus DC. Selama arus yang digunakan adalah arus DC, baik dari listrik apapun itu boleh buat ngecas aki apapun, boleh buat ngecas baterai apapun. Poinnya itu, titik. Dan selanjutnya, range voltase itu harus sesuai. Terus aku kasih contoh ya, untuk charger lithium buat ngecas aki. Nah, misal ada SCC kayak gini, dan kalian gunakan charger laptop yang biasanya buat lithium, itu buat ngecas aki kayak gini, bisa. Boleh guys. Boleh. Karena apa? Karena pengaturan range voltasenya ada di sini, di MPPT apa di SCC gitu ya. Di situ gitu. Jadi yang tugasnya mengatur untuk range voltase pengisian baterai itu adalah modul yang ditetapkan untuk baterai tersebut gitu. Tapi arusnya bebas. Mau dari PLN, mau dari manapun silahkan ya guys. Jadi ini pengetahuan dasar yang wajib diketahui. Mau pakai modul MPPT kayak gini juga boleh gitu guys. Nggak masalah. Mau pakai modul step down, mau pakai modul step up. Kita atur set range voltase tepat sesuai dengan peruntukan baterai tersebut. Maka semuanya akan work well. Semuanya akan baik-baik aja gitu. Yang penting jangan sampai overcharger. Overcharger, karena kalau overcharger itu bisa berbahaya bagi kesehatan aki. Terus kalau kita menggunakan baterai juga jangan sampai over discharger. Over discharger itu pengurasan yang berlebihan. Aku kasih contoh aja guys. Simple, kalau kita terlalu lapar banget gitu ya, rasanya di perut juga nggak enak, keroncongan gitu guys. Nah, baterai kalian juga gitu. Dan kalau kita makan kekenyangan banget, rasanya itu besesek guys. Gini. Mau apa ditambahi minum gitu udah nggak kuat lagi guys. Dan nanti setelah kalian kekenyangan akhirnya ngantuk. Mungkin baterai kalian setelah kekenyangan juga ngantuk gitu. Jadi kalau kita ngecas baterai ketika udah penuh ya stop, cut off, jangan dilanjutin. Selain cut off dengan teknologi yang tinggi namanya mode float guys.
Mode float itu berada pada settingan SCC yang kalian setting. Nah, kalau settingan baterai B1, B2, B3 atau Sialet atau FLD di menu-menu SCC itu adalah kita lagi setting baterai dan rank voltase baterai, chargernya gitu. Terus kalau kita setting ini ya guys, apa namanya? Float voltage itu namanya kalau baterai sudah menyentuh voltase sekian, maka baterai ini akan dimasukkan mode float voltage memberikan voltase yang sesuai settingan kita dan dengan arus kecil-kecil aja untuk menjadi tegangan mengambang. Kalian bisa search di Google Translate ya guys. Float itu terjemahannya apa? Terjemahannya itu mengambang. Jadi kita ini dimudahkan dalam menafsirkan ketika baterai itu masuk pada mode float, masuk pada tegangan mengambang antara penuh banget dan antara tidak surut. Jadi stuck di situ. Itu namanya masuk mode float. Nah, mode float ini akan bekerja apabila SCC kalian itu sesuai gitu ya. SCC, aku pakai SCC biru nggak bagus. Mode floatnya nggak bekerja dengan baik dan nggak bisa cut off dengan baik. Kalau ini mode floatnya oke gitu guys. Ya, jadi teknologi chargernya sendiri juga mempengaruhi atau teknologi modelnya sendiri mempengaruhi hasil kualitas dari pengisian ke baterai. Jelas fitur yang unggul akan lebih menang untuk mengisi baterai daripada fitur yang rendah. Nah, jadi seperti itu guys. Aku ulangi poin di bawah ya. Poin dari seluruh video ini, arus apapun selama itu masih DC itu boleh untuk ngecas semua baterai atau semua aki, baik lithium, NiMH, NiCd, baterai, terus aki karbon, aki-aki, ya yes, pokoknya bukan aki kakek-kakek ya guys, pokoknya itu boleh semuanya. Yang penting rank voltase tepat, ampere sesuai, terus tidak overcharger, tidak overcurrent. Wis, itu aman ya guys. Jadi kalian akan dimudahkan dalam mendapatkan hasil maksimal ketika kalian sudah memahami dasar ini. Gitu aja guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe. Jangan lupa nanti kalian scroll-scroll videonya aku yang ada di playlist. Kalian masuk ke channel aku, masuk ke playlist, lihat, cek-cek. Ada nggak yang perlu dipelajari gitu. Kalau ada yang cocok dengan apa yang kalian cari kan kalian bisa nonton dulu. Kalau nggak ada nanti kalian bisa tanyakan. Jadi mungkin kalau ada kesempatan kan nanti aku bisa bahas apa yang kalian tanyakan. Jadi aku membahas ini pun juga sumbernya dari orang-orang yang sudah menanyakan ke aku gitu guys. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.